Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hasniati Hakim, peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Barat, gelombang 2, angkatan 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi akuntabilitas. Berikut ini, saya akan menjelaskan materi akuntabilitas dalam bentuk infografis. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Sebagaimana seorang ASN diberikan amanah untuk mampu mewujudkan perilaku yang sesuai dengan core values ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku akuntabilitas tersebut dapat diwujudkan dalam 3 hal, yaitu 1. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Adapun tingkat akuntabilitas antara lain 1. Akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kedua, akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Ketiga, akuntabilitas kelompok, mengacu semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi. Keempat, akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Dan tingkatan akuntabilitas yang terakhir yaitu akuntabilitas stakeholders adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermanfaat. Untuk membangun lingkungan kerja yang akuntabel, maka perlu dipahami 10 nilai dasar akuntabilitas, yaitu 1. Kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Kedua, transparansi. Tujuan dari adanya transparansi untuk mendorong komunikasi yang lebih besar, memberikan perlindungan, serta meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Ketiga, integritas. Dengan adanya integritas dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan atau stakeholders. Keempat, tanggung jawab atau responsibilitas. Dengan adanya responsibilitas menjadi tanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Kelima, keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Ketujuh, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Kedelapan, kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Kesembilan, konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan akan melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Kesepuluh, profesional. Dapat menyelesaikan urusannya dengan efektif dan efisien. Untuk membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS, dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran dan tujuan kinerja, dan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi. Kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Cara ini dapat dilakukan melalui identifikasi program atau kebijakan yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakannya, dan biaya yang dibutuhkan.
Ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dari implementasi kebijakan atau program yang dilakukan. Keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami dan tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud untuk menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar serta mudah dipahami. Yang terakhir, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.